kembali lagi kontroversi pemirsa. Jadi Bu Retno sejak PTM 100% belum ada tuh klaster COVID yang terjadi di PTM di sekolah? Ya karena PTM-nya juga baru mulai ya Bu ya, 3 Januari dan itu pun DKI dan beberapa wilayah. Tapi Jawa Barat kan juga dimundurkan kan baru 17. Artinya kalau menurut saya ya belum bisa juga menyebut itu kalau yang 100% sekarang. Tapi kalau berdasarkan pengawasan KPAI di 2020 dan 2021, sebenarnya penularan, taruhlah dia bukan klaster karena secara kan masih di bawah 5% ya Bu yang tertular. Namun itu ketika dipelajari, jadi dari beberapa pengawasan ini, pertama terjadinya anak positif itu satu, dia jadi menular yang lain itu ketika nggak enak badan atau kurang sehat tapi tetap masuk. Itu pertama. Yang kedua adalah ternyata ketika di 3T ya oleh pemerintah daerah, ternyata rata-rata yang positif adalah yang belum vaksin, ya itu. Nah kemudian yang ketiga adalah tidak taat terhadap protokol kesehatan. Dan dari hasil pengawasan kami, PTM di 2020 dan 2021 yang paling banyak ditemukan adalah pelanggaran prokes. Salah satunya paling banyak itu adalah pada masker yang di hidung, masker yang di dagu, masker yang digantung di leher. Dan ketika kita masuk ke beberapa SD, itu muridnya ikut. Jadi kalau gurunya nurunin masker ke dagu, semua muridnya akan ikut gitu. Itu juga artinya gini, kerentanan itu bisa terjadi. Nah ini kan semua pihak jadi harus ngelindungin anak-anak. Nah guru kan role model. Nah itu juga satu hal yang penting. Bahkan kami pernah loh, datang ke satu sekolah itu ada yang pakai, ada yang enggak. Kita masuk ke dalam satu kelas. Baik. Lalu itu nggak pakai, gurunya nggak pakai, muridnya nggak pakai. Terus ketika saya tegur, Bapak kenapa nggak pakai masker? Pakai ini di kantong. Terus murid-murid Bapak kok nggak pakai, nggak ditegur Pak. Anak-anak keluarkan masker kalian. Ternyata ada di tas. Terus saya tanya, kamu pakai maskernya kapan? Nanti Bu pas pulang dan pergi. Jadi pas pulang pergi di jalan. Jadi artinya masker sama dengan helm gitu kan ya. Jadi tidak ada yang bisa menjamin ya kedisiplinan dalam penerapan prokes. Jadi begini, saya tuh khawatir aja sebetulnya. Kita ini ngotot sekali ini untuk menghentikan PTM ini. Sementara kita itu lupa bahwa mal-mal tetap buka. Iya kan, pasar-pasar juga banyak yang dibuka. Anak-anak juga pada datang ke sana, rame-rame lagi kadang-kadang. Coba lihat, kalau hari akhir minggu. Enggak, ini kan juga lucu gitu loh. Kita lucu. Sedang ngotot, padahal mana lebih penting sebetulnya. Kita memperlakukan pendidikan tatap muka ini dibandingkan dengan tadi membiarkan mereka datang sendiri ke mal-mal itu. Dan itu kejadian kok, silakan aja, harus diakui loh bahwa itu ada. Tapi ada juga yang lucu, WFO sekarang dilarang 100% tapi kenapa PTM 100%? Ya ini kan juga, nah sekarang kan ini yang saya katakan, ya persoalan-persoalan teknis rinci seperti ini harus dibenahi oleh pemerintah, kan ini sudah pada masalah kebijakan. Jadi itu silakan, dan itu silakan kita juga kritik gitu loh. Saya hanya konsen saya, anak-anak harus belajar. Ini bangsa ini tantangannya ke depan jauh lebih sulit dibandingkan dengan apa yang kita lalui pada masa-masa kita dulu. Ya coba orang di negara lain juga melakukan pendidikan tatap muka juga, kenapa kita harus misalnya takut? Ya, jadi kan? ada ironi-ironi nih Kang Dedek, kayak misalnya mal-mal tetap buka, pasar-pasar tetap buka. Saya pikir begini, kalau ini masalahnya kan kita bicara anak-anak ya. Anak-anak terutama adalah mereka yang pada saat sekolah belum tentu terawasi oleh orang tuanya. Itu saya lihat itu di TikTok sekarang udah mulai banyak kegiatan dia. Anak-anak di dalam kelas ya nggak pakai masker. Yang tadi dikatakan. Tidak ada yang bisa menjamin 100% itu disiplin terus ya penerapan masker. Itu teknis lagi. Teknis lagi. Itu kan bagaimana kita menyelesaikan itu. Nah ini Inggris saja kemarin itu sebelum Omikron ya, karena kebetulan anak saya di sana. Itu tidak pakai masker, sekarang mewajibkan pakai masker. Artinya poin utamanya adalah siapa yang melakukan fungsi pengawasan. Orang tuakah, gurukah, sekolahkah, satgaskah. Dan ketika tidak ada, apalagi Indonesia yang begitu luas, maka sekali lagi tadi saran saya adalah PTM silahkan tapi 50%. Dan PJJ jangan dihilangkan dulu. Sampai dalam batas kita sebut saja mungkin ya 2 minggu sampai 1 bulan ke depan lah. Mungkin Bu Nadia lebih paham ya mengenai hal itu. Jadi opsi itu tetap ada oleh orang tua, sehingga kayak Ibu tadi mengatakan dia tetap ya udahlah anak saya sementara PJJ dulu kembali. Opsinya jangan dihilangkan ya. Kalau rekomendasi dari Kemenkes sebetulnya bagaimana sih Bu Nadia soal PJJ, PTM? Boleh tidak sih 50-50 lagi? Iya, sebenarnya kalau kita ya mengacu kepada SKB 4 Menteri ya, di mana di situ sudah ada 7 kategori ya, mulai dari level 1, 2 sampai dengan
termasuk daerah-daerah yang kriteria 3T. Kalau 3T itu kan wajib ya untuk melakukan PTM ya sama sekali apapun kondisinya ya. Nah, tentunya kami mengacu ke arah sana dan tentunya Kementerian Kesehatan adalah menjaga bahwa tadi memastikan bahwa tidak ada klaster, memastikan laju penularan tidak sampai dengan di atas 5%. Jadi kalau area yang di luar sekolah itu bisa jadi menjadi tanggung jawab Kemenkes? Itu adalah lintas sektor. Ya. Lintas Kita sektor. tahu bahwa ada Satgas yang juga menjadi salah satu kriteria kalau sekolah akan melakukan PTM, Satgas harus ada, Satgas sekolah harus ada. Dan mereka harus mendaftarkan nomor WhatsApp kepada Kementerian Kesehatan di mana kalau kita menemukan ada kasus positif, mereka akan menerima notifikasi sehingga kalau kemudian ada anak ataupun guru atau tenaga pendidik yang positif, itu harus tidak boleh mengajar pada Bu hari Lisa itu. melihat kehadiran Satgas bisa membantu menenangkan orang tua? Saya sendiri sebetulnya jadi satgas tadinya di sekolah anak Ya. saya. Tapi kemudian saya mengundurkan diri karena saya tidak sepaham dengan cara mereka menghandle ketika ada kasus positif. Ketika ada kasus positif, yang paling penting itu salah satunya adalah tracing. Mau nanti hasilnya dia tertularnya itu dari rumah, dari sekolah. Tapi yang dia sampaikan adalah, iya ini ada kasus positif gini-gini, tolong orang tua diredam. Saya tanya Pak Dede deh, kalau diredam tuh apa sih pakai shock breaker gitu maksudnya? Justru ketika ada kasus positif, sampaikanlah dengan terbuka. Bapak Bukan Ibu, ditutup-tutupi. di sekolah kita sayangnya ada murid yang positif. Iya. Si A, si B, si C. Kami akan melakukan tracing. Seandainya anak bapak sama ibu pernah kontak sama yang bersangkutan, tolong lapor sama kami. Bukan diredam dong. Jadi ada kecenderungan sekolah ataupun pihak Satgas malah mau menutup-nutupi. Nah itu dia, akhirnya ketika besoknya datang petugas puskesmas untuk tracing dan fotonya disebar ke orang tua kan jadi nanya, loh emang yang positif siapa? Kok nggak disampein? Jadi maksud saya gini, transparansi itu sangat penting. Ini pandemi udah 2 tahun, jangan kayak waktu awal dong, ini bukan aib. Gitu loh, Anda berkata terus terang, anak saya positif, saya positif, itu menyelamatkan banyak orang. Gitu loh, itu yang harus ditekankan ke pihak sekolah. Saya sampai sebenarnya jadi penasaran, emang sekolah tuh diapain sih gitu loh, kalau ada yang sanksi positif. apa sih kalau ada yang positif? Ditutup kan Bu? Iya, terus so what gitu loh. Kayak kata Pak Dede nggak masuk penjara juga kan Pak, gitu loh. Kang Dede, hal-hal yang seperti ini dikomunikasikan tidak sih dengan Kemendikbudristek? Sebetulnya memang benar sekali ya. Jadi dari awal kita sudah menyampaikan kepada pihak kementerian, tolong jangan membuat kebijakan itu dilempar kepada kepala daerah masing-masing. Karena nanti formatnya jadi beda-beda. Harus ada kebijakan yang langsung straight, satu, itu saja. Ada beberapa bupati nelfon saya yang komplain, Kang Dede, ini gimana sih kok PTM dibolehkan, ini kan kita lagi kondisi kayak begini. Yang repot kan para bupati dan kepala daerah ini, kalau terjadi sesuatu, mereka lah yang paling repot. Artinya apa? Mereka sendiri mengatakan, kok nggak ada sih satu kebijakan yang firm? Yang misalnya kata tunda dulu misalnya, let's say. Sehingga tidak terjadi yang ini kayak tadi ini apa namanya, kayak kucing-kucingan. Takut ditutup sekolahnya ketika nanti terjadi sesuatu, sekolahnya ditutup. Padahal menurut saya, kita paling penting adalah menyelamatkan anak-anak kita dulu. Learning loss sudah terjadi, tetapi kurikulum darurat ini sudah Menurut berjalan. saya yang ini adalah kasus yang harus memang ditindaklanjuti. Betul. Jadi ibu harus ngasih tahu kepada Satgas, ada sekolah yang berupaya menutupi, itu pelanggaran. Iya. Nggak boleh ada yang nutupi, coba dibuka itu. Iya kan? Karena kalau ibu nggak bicara, mengungkap itu secara terbuka ke publik, itu nanti akan berkelanjutan. Jangan-jangan di sekolah ini begini, sekolah yang itu begitu, sekolah yang lain juga begitu. Akhirnya semuanya melakukan. Iya. Ini kan berbahaya bagi kita. Nah ini ada Ibu Nadia, mestinya ini kan apa namanya, pemerintah itu harus betul-betul ya menjaga rakyat ini. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang seperti ini yang membahayakan. Oke. Artinya begini Bang Saleh, saya mengerti bahwa ada prosedur yang mesti diikuti. Mesti koordinasi ke sini, mesti lapor ke sana. Oke, saya juga nggak bilang nggak usah. Tapi kan sambil jalan boleh dong orang tua dikasih tahu. Supaya apa? Mereka juga lebih waspada. Anaknya jangan keliaran dulu, jangan ke rumah temennya dulu. Terus terang kayak kemarin ya, misalnya yang ketemu kasusnya di kelas X misalnya gitu. Satu angkatan itu difokuskan siapa yang pernah kontak gini-gini. Angkatan lain belum tentu. Lalu saya dan teman-teman bilang yuk kita bikin deh Google Form nih buat angkatan kita, sebarin ke orang tua. Siapa anak yang ada gejala. Ternyata ada sekian orang yang bergejala, ada yang sudah tes mandiri dan hasilnya positif.
Tapi kan itu inisiatif kita loh orang tua. Nah yang kayak gini loh maksudnya. Tidak terstandarisasi. Nah ya? artinya gini, ketika tadi dibilang sekolah waktu buka harus mengikuti prosedur, sudah lolos betul. Di Itu atas kan kertasnya pada betul. kondisi apa? Kondisi ketika uji coba baru 50%. Ya. Ketika 100% gimana? Ketika ada yang positif udah ada uji cobanya belum? Betul. Udah ada simulasinya belum? Gitu loh. Jadi orang juga nggak kaget lagi gitu. Ya. Oke, ini Pak kalau Iwan, positif betul. gimana? Iya, jadi gini kan sebetulnya kan saya ikut waktu diskusi untuk kebijakan ini gitu kan. Jadi kan waktu itu kami, bukan saya aja, ada beberapa epidemiolog yang setuju. Kenapa? Karena kan di situ ada persyaratannya yang harus dipenuhi. Maksudnya bukan asal buka PTM 100% gitu kan. Syarat-syaratnya harus dipenuhi gitu kan. Termasuk harus ada satgas sekolah, kemudian harus ada kontak tracing gitu. Kemudian juga di situ ditekankan bahwa ini loh, kalau ada anak yang positif, kemudian sekolah itu ditutup, itu bukan hukuman, bukan aib buat sekolah. Justru itu adalah untuk supaya kita lakukan kontak tracing dulu, Baik. kita cek ada klaster apa enggak, untuk melindungi anak. Jadi sekolah itu supaya tahu bahwa ini bukan hukuman. Itu waktu rapat-rapat udah dibicarakan. Baik. Saya nggak tahu sosialisasi ke sekolahnya seperti apa ya. Tapi itu harusnya masuk, karena kalau sekolah itu menganggap ini sebagai aib, sebagai sesuatu yang nggak baik kan, ya tadi seperti Ibu katakan kan, dia kan mencoba menutupi kan, karena ya takut nanti sekolahnya dianggap kurang baik atau kepala sekolahnya dan seterusnya gitu. Oke, hal-hal seperti ini perlu sekali nih Kang Dede dikomunikasikan ke Kemendikbudristek ya. Iya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya sebagai closing statement bagaimana seharusnya solusi yang terbaik karena di tengah melonjaknya kasus COVID-19 apakah PTM harus diteruskan atau ditarik rem darurat. Saat lagi pemirsa.